Dan hari ini spesial buat kamu, kita hadirkan finalis atau pemenang dari Duta ITERA 2023. Dan sobat bisnis, di sini udah ada Kak Ganteng dan Kak Cantiknya nih dari ITERA, Kak ya. Halo. Halo. Aduh, suaranya aja udah bikin kita jadi nebak-nebak nih kakaknya gimana wajahnya gitu. Jadi kalau kamu tahu nanti bakal diposting ya Kak ya di Instagram, di radio kita dan juga YouTube kita. Okay. Anyway, hai Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, boleh kali ya kenalan dulu, namanya siapa, asalnya dari mana, mungkin kegiatan sehari-harinya apa? Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu, nama aku Dika Utan Prayoga. Aku dari program studi teknik telekomunikasi ya di ITERA sebagai grand winner dari Duta ITERA 2023. Dan kalau untuk alamat ya aku di Pahoman, Bandar Lampung. Di Bandar Lampung Di ya. Bandar Itu Lampung. rumah sendiri atau ngekos? Rumah sendiri, domisili. Oh, domisilinya Iya, ya di sana. domisili di sini. Oke. Jadi sobat bisnis namanya ini Kak Dika. Ditemenin bareng kakak cantik, siapa namanya Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naija Landara. Aku merupakan mahasiswi Institut Teknologi Sumatera dari program studi Rekayasa Kosmetik. Dan aku juga menjabat sebagai Grand Winner Duta ITERA 2023. Nah, untuk alamat sendiri aku juga sama, kebetulan kita deket ya rumahnya, dari Pahoman juga, aku juga domisili. Oh, wow, gitu ya. Jadi Kak Dika dan Kak Najla bilangnya apa? Naija, bisa dipanggil Jela. Oh, Jela, Kak Jela aja ya. Namanya unik guys. Kak Jela ya. Dari Kak Dika dan Kak Jela ini adalah pemenang dari Duta ITERA gitu ya. Oke, kalau misalnya kita tahu kalau Duta itu adalah sebagai pentolannya ya dari sebuah kampus gitu ya. Kalau dari ITERA sendiri, Duta ITERA ini udah berapa lama Kak? Kalau untuk di ITERA sendiri, Duta ITERA ini udah berjalan selama 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Dari 2018 ya. Iya. 2018 berarti kemarin pakai seleksi juga ya Kak untuk berhasil memenangkan nih gitu. Gimana Kak kemarin seleksinya? Kemarin kita tuh ada beberapa tahap seleksi ya Kak. Dari awal itu kita masukin form pendaftaran dan registrasi, terus kita diseleksi menjadi semifinalis sebanyak 60 orang, 30 wanita, 30 laki-laki. Sepasang ya kalau Duta itu ya. Nah, di situ kita juga sempat melakukan yang namanya karantina tapi cuman selama 2 hari. Nah, setelah tahap semifinals itu kita juga langsung dipilih ya. Seminggu setelah itu wawancara. Terus kita dipilih menjadi fixnya finalis, 40 finalis gitu. Jadi dari 40 itu diseleksi lagi hingga akhirnya menangkan satu pasang. Sebenarnya kalau untuk pemenang ada beberapa Kak, ada 3 pasang dan ada beberapa atribut. Lalu kalau untuk grand winner ya kita gitu. Oke. Artinya berapa lama sih Kak kalau untuk seleksi ITERA ini? Selama 1 bulanan ya, 1 bulanan. Kalau dihitung dari registrasinya justru ya 2 bulan bisa dibilang. 2 bulan ya. Kita untuk karantina tuh kita di hari Sabtu sama Minggu Kak. Oh, karantinanya memang cuma weekend doang. Iya. Oke, tapi kan di situ pengalamannya banyak ya. Dan ini tuh perwakilan dari setiap fakultas itu masih ada gitu atau fakultas tertentu aja yang daftar? Di masing-masing prodi Kak? Iya, di masing program studi. Kalau misalnya di ITERA kan kita ada fakultas, 3 fakultas dan ada beberapa banyak program studi. Nah, di setiap program studi itu diwajibkan untuk mengirimkan 2 pasang. 2 delegasi ya? Satu pasang? Satu pasangnya cewek cowok gitu ya? Oke, nah kalau misalnya kita berbicara tentang Duta ini kan ya Kak, Duta ini kan sebagai apa ya, role model lah gitu ya. Kalau untuk ITERA sendiri, Duta ITERA itu jadi sebagai apanya gitu? Kalau Duta ITERA sendiri itu sebagai representatif yang seperti kita ketahui bahwa ya itu seperti yang kakak bilang tadi adalah pentolannya. Jadi yang benar bahwa kami ini merupakan bisa dibilang sebagai wajahnya dari teman-teman mahasiswa lain. Oke, ini kalau misalnya dapat jabatan seperti ini jadi beban gak sih? Atau justru malah kayak wah semangat akhirnya gue berhasil jadi duta gitu atau gimana? Kalau beban tanggung jawab pasti ya. Cuman kalau kita jalaninnya enjoy, kebetulan aku emang suka sih sama dunia beauty pageant kayak gini. Jadi aku santai aja sih jalaninnya. Seneng aja ya gitu, emang udah fashionnya mungkin ya dari kakaknya juga. Ini mendukung banget loh sobat bisnis kalau misalnya kamu lagi dengerin dan kamu bisa lihat ini kakaknya cantik banget dan kakaknya yang cowok ini ganteng banget, jadi the best lah, nggak salah pilih nih sebagai Duta ITERA gitu ya. Tapi Kak, dari sekian banyak duta-duta ini kakak pernah ikut duta lain selain Duta ITERA mungkin? Kalau untuk duta sendiri aku sebelumnya pernah ikut beauty pageant, cuman untuk
lingkup yang remaja. Oh gitu, jadi ini sudah pengalamannya lah ya. Kalau Kak Dika ini? Kalau aku masih first time sih, Wow, baru kali ini emang. baru pengalaman pertama ya, gimana Kak rasanya? Ya rasanya pasti seneng banget gitu Bahagia ya sama bangga diri banget. sendiri. Jadi emang butuh arahan nih dari Kak Jela. Waduh. Kan udah berpengalaman nih Kak Jela. Karena yang aku tahu juga kalau duta itu nggak sembarangan, dia pasti punya bakat, dia punya potensi, dan dia bisa menjadi apa ya, contoh lah buat teman-temannya yang lain gitu ya. Oke Kak, aku mau kepo sedikit nih ya, kalau misalnya tentang duta ITERA, ini kalau dari kakaknya pribadi, ini tuh sebuah apa ya, keinginan pribadi atau memang justru paksaan dari fakultas atau kampusnya nih? Oke, boleh dari aku dulu. Iya, boleh. Kalau aku pure dari diri aku sih Kak, ini kan bisa lebih dibilang adalah motivasiku sebagai duta ITERA. Jadi awalnya itu emang gara-gara aku kan gap year nih tahun lalu gitu, terus banyak yang merendahkan aku. Terus udah gap year nih, ternyata cuma masuk ITERA doang, cuma selangkah doang. Jadi banyak teman-teman emang masih underestimate ITERA gitu kan. Kampus baru, bisa apa sih kampus baru gitu. Mereka nggak tahu aja ITERA udah keren. Nanti juga prospeknya juga ITERA pasti kedepannya bakal baik lagi. Oh iya, jelas. Jadi itu dia motivasiku adalah supaya membuktikan kepada teman-temanku, kepada masyarakat di luar sana bahwa ITERA ini punya prospek yang bagus loh, ada potensinya loh gitu. Jadi duta ITERA ini adalah sebagai tempat bagiku untuk lebih mengetahui ITERA potensi dan prospek kedepannya seperti apa. Oke, lebih ke menunjukkan nih kepada dunia bahwa ITERA tuh sekarang tuh udah keren gitu, kamu nggak boleh gitu lagi. Dan aku tahu kalau ITERA itu memang bagus sih, dan semakin sekarang tuh dia banyak prodi-prodi baru kan ya, yang bermunculan, yang artinya memang semakin kesini semakin meningkat dari kampus ITERA sendiri gitu ya. Kalau Kak Jela gimana? Nah kalau aku sendiri, aku emang kemauan diri aku juga Kak, emang pure banget kemauan diri aku sendiri. Nah karena balik lagi kayak yang awal, karena emang beauty pageant itu passion aku. Beauty pageant itu passion aku. Nah sebelum masuk ITERA, yang aku search itu duta ITERA-nya dulu. Wah, serius? Ya emang aku udah mempersiapkan untuk ikut duta ITERA ini dari tahun kemarin kalau bisa dibilang. Nah untuk motivasinya sendiri tuh sebenarnya lebih kayak pengen nunjukin loh, kan aku nih di program studi rekayasa kosmetik. Program studi rekayasa kosmetik ini baru Kak, benar-benar baru, dan satu-satunya di Indonesia cuma ada di Institut Teknologi Sumatera. Kalau boleh tahu, kalau misalnya prodinya kakak tuh ngapain sih? Ngapain aja? Itu tuh lebih seperti farmasi gitu Kak, farmasi dan kimia. Cuman emang spesifikasinya itu ke arah kosmetik gitu. Jadi bisa bikin kosmetik sendiri gitu Max-nya? Nanti nama kosmetiknya kosmetik Jela ya. Keren banget. Nah kalau misalnya dari duta ITERA ini punya program kerja kan ya? Pastinya punya ya. Kalau yang terbaru ini program kerja apa yang mau dijalani sama Kak Jela dan Kak Dika? Ini kan berdua nih pasti ngejalaninnya ya gitu. Boleh tahu nggak apa? Iya, jadi kalau dari pesan Bapak Rektor ya untuk duta ITERA di tahun 2023 ini cukup simple aja gitu, cuman basic aja. Yang penting teman-teman mahasiswa lain itu bisa ngikutin apa yang duta ITERA sampaikan. Jadi ini adalah kami sebagai contohnya itu seperti cukup dengan membuang sampah pada tempatnya, gitu, memiliki attitude yang baik. Kita ke campaign-campaign kecil yang emang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi ITERA gitu, nggak yang berat-berat. Perubahan kecil juga kan berpengaruh besar, betul. Apalagi kalau sekarang nih Bandar Lampung ya lagi urgent banget soal sampah ya gitu. Oke, keren banget sih. Tapi mungkin nanti Max-nya bisa berkolaborasi gitu ya kali ya. Dan aku yakin kalau sebagai seorang duta ini seleksinya bener-bener yang dicari yang terbaik dari yang paling baik gitu. Keren banget sih ya. Oke, kalau misalnya sebagai duta ITERA punya ini nggak sih kriteria tertentu, misalnya seorang duta ITERA itu harus begini, harus begitu gitu, ada nggak? Syarat itu udah masuk di awal sih kan. Jadi sebelum registrasi emang udah ada ketentuannya tuh. IPK-nya harus di atas 3 dan segala macam. Jadi kalau nilai ijazah tuh harus lebih dari 7,5 dan lain sebagainya. Jadi emang dikhususkan gitu sebagai duta ITERA. Jadi kedepannya juga kita bisa menjadi representatif yang baik sama teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau misalnya untuk syaratnya gimana sih, kriteria pemenang yang dicari sama duta ITERA sendiri tuh menurut aku relatif ya Kak, tergantung emang di tahun itu mau dicarinya yang seperti apa. Nah kalau misalnya untuk garis besar sendiri, mungkin kita sebagai duta kita juga harus punya manners yang baik, itu yang paling basic ya, harus manners yang baik, attitude yang baik, dan mungkin untuk penunjangnya itu adalah pada saat grand final ya, karena di situ juga kita dinilai cara menjawab pertanyaan, stage attitude dan lain-lainnya gitu sih Kak. Oke,
sebagai seorang duta ITERA ini kan artinya menjadi role model sekaligus sebagai apa ya, penyambung lah dari setiap mahasiswa gitu ya, dari ITERA tentunya gitu ya. Nah kalau misalnya aku mau tanya nih, gimana sih Kak caranya kalian sebagai seorang duta untuk menjaga kerekatan antara satu dan lainnya mahasiswa gitu? Karena mau nggak mau Kak Dika dan Kak Jela lah yang sebagai perannya nih untuk menyatukan dari setiap mahasiswanya gitu. Gimana nih strateginya? Iya, jadi sebagai duta ITERA ini juga kami memiliki privilege lah. Iya. Bisa dibilang bahwa privilege-nya kami adalah kami pasti terpandang dan tersorot dari teman-teman mahasiswa betul. lain. Jadi dengan adanya privilege tersebut, maka kami berhak untuk mengajak dan juga mempromosikan sesuatu hal kepada teman-teman kami juga. Mengajak, ayo teman-teman kita melakukan suatu hal, maka bisa dibilang teman-teman karena privilege tersebut, jadi teman-teman pun menghargai lah apa yang menjadi hak kami sebagai duta ITERA. Maka dari itu kita bisa terus berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Ya, kalau Kak Jelanya gimana nih pendapatnya? Kalau dari aku sendiri, mungkin kita sebagai duta ITERA juga harus lebih humble juga ya kepada teman-teman yang lainnya. Karena kalau misalnya nggak kita yang ngajak, siapa lagi gitu. Iya, betul. Jadi kan kita sebagai pionir untuk merekatkan semuanya gitu, dari yang atas sampai yang ini yang bawah juga. Terus dengan UKM lainnya kita bisa bantu ya Dika, karena kita punya privilege itu tadi. Oke, artinya sebisanya teman-teman Kak Dika dan Kak Jela untuk menyatukan teman-teman yang mungkin punya pandangan lain atau mungkin punya pendapat lain gitu ya. Beban gak sih? Cukup lumayan sih. Tanggung jawab ya. Komunikasi adalah kunci. Jadi kita tetap terus berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Apakah mereka ada keluh kesah ataukah ada saran yang perlu kami sampaikan kepada petinggi di ITERA, maka kami siap untuk membawa aspirasi tersebut gitu. Oh iya, kalian sebagai jembatan juga ya untuk atasan-atasannya ya. Oke. Kalau misalnya pemilihan duta ITERA ini dia ada, kalian semester berapa? Kalau kita baru mahasiswa masih baru. Maba ini. Wah, semester 1. Semester 1. Semester 1 beneran? Jadi kalau di ITERA masih masa TPB ya. Iya, tahap TPB. Oh, tapi udah ini ya, udah berani buat nyalon gitu kan. Karena kan biasanya kalau maba-maba itu masih malu-malu gitu ya, masih takut-takut. Ternyata wah, mental Gen-Z nggak boleh diragukan lagi nih. Ini maba udah berani untuk daftar gitu ya, dan kating-katingnya juga pro ya. Pro ya, alhamdulillah, cukup pro lah ya. Dan kalau untuk pas seleksi kemarin itu rata-rata dari maba atau justru malah ada dari kakak tingkat yang ikut daftar? Kalau dari syarat duta ITERA sendiri Kak, itu kita dari 3 angkatan. Itu angkatan 2021, angkatan 2022, dan kita angkatan 2023. Oh, jadi kalian ini berhasil ya mengalahkan kakak-kakak kalian. Alhamdulillah ya. Yaudah kakak-kakak ngalah dulu lah ya, adik-adiknya ini dulu gitu ya. Oke, kalau misalnya berbicara tentang seorang duta, itu pasti punya value gitu ya. Boleh kali ya di branding sedikit value apa sih yang kalian punya sampai akhirnya kalian tuh bisa terpilih menjadi seorang duta ITERA? Kalau aku sendiri Kak, untuk value yang aku punya itu sebenarnya, kalau untuk jadi duta ITERA sendiri aku emang niatnya untuk mengabdi sih Kak. Jadi untuk value kedepannya yang akan aku berikan pada saat program kerja aku adalah peduli dan bertanggung jawab atas tugas yang aku emban gitu sebagai duta ITERA. Jadi kedepannya aku akan menuangkan value aku di bagian peduli dan tanggung jawabnya kepada teman-teman aku, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera lainnya dan teman-teman. Jadi aku lebih ke care di ITERA-nya sendiri gitu. Kalau Dika sendiri gimana? Bagus banget. Kalau Kak Dika punya value apa nih? Gitu. Iya, jadi kalau dari Jela itu peduli dan bertanggung jawab, kalau aku mungkin ada ditambahin bertanggung jawab dan juga berani. Wah, iya. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus berani dan bertanggung jawab. Nah, kalau dari poin beraninya itu adalah kita tuh harus berani sebagai seorang mahasiswa memberikan aspirasi kita, juga mengeluarkan pendapat-pendapat kita, dan sehingganya ke depannya juga ITERA bisa menjadi kampus yang lebih baik daripada saran-saran dan pendapat yang kita punya gitu. Jadi kalau bertanggung jawab, mungkin kalau dari aku adalah seorang duta ITERA ya, itu dia tadi kami mengemban amanah selama 1 tahun dan
jika kami tidak bertanggung jawab, maka amanah itu siapa yang bakal mengemban gitu. Oke, artinya sebagai seorang duta itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang pasti kan. Terus tuh harus berani dan juga peduli gitu ya, karena kan mau bagaimanapun kalianlah sebagai apa ya, jembatannya kan tadi sudah disampaikan juga ya. Mungkin kalau teman-teman dari mahasiswanya mau ngomong langsung ke atas kan nggak mungkin ya, perlu ya adanya kalian sebagai penjembatan gitu ya. Oke, berarti sejauh ini untuk teman-teman ini maba dan baru banget terpilih menjadi seorang duta ITERA gitu ya. Keren banget sih ya. Aku mah waktu maba masih malu-malu tahu. Masih malu-malu, masih kayak aduh nggak mulai. Modal nekat deh aku. Oh iya ya. Sama ya, ini semester 1 semua? Semester 1. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu ini dari lulusan SMA atau MTS mana nih? Kalau aku dari SMA Xaverius Bandar Lampung. Oh, oke. Ini SMA Xaverius teman-temannya nih, nontonin nggak? Kalau Kak Dika? Aku dari MAN 1 Bandar Lampung. MAN 1 ya? Iya, Sukarame. Sukarame tuh. Ini tuh berarti dari sekolahnya aja sudah dididik untuk kayak ayo berani, ayo bisa gitu, sampai akhirnya ketika mereka masuk di perguruan tinggi udah nggak ada yang namanya malu, dan benar beraninya ada. Oke. Tadi kita sudah sempat bahas ya kalau misalnya seorang duta ITERA itu punya tanggung jawab yang tinggi ya, terutama untuk mempererat lah satu sama lain terhadap mahasiswa yang ada di sana gitu ya, jadi jembatan ke atasan-atasan yang ada di ITERA gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, atau mungkin ada yang tertinggal, atau mungkin kalian mau promosi tentang program kerja yang mungkin tertinggal gitu. Kalau aku closing statement aja deh dari ya, boleh. Jadi ini merupakan sebuah pepatah yang selalu aku pegang gitu ya, bahwa ini pepatah Arab yang mengatakan bahwa manjada wajada gitu ya. Nah ini jadi artinya adalah barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Jadi quotes inilah yang membawa aku untuk menjadi seorang duta ITERA. Jadi kita tuh harus selalu bersungguh-sungguh dalam mencapai impian kita, yaitu dreams kita ya. Jadi dengan bersungguh-sungguh dan diimbangi oleh tawakal juga, maka kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Masya Allah, amin. Jadi sobat bisnis semua, kalau misalnya kita bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita inginkan, dan kita harus ada usaha tentunya di dalamnya ya, dan pasti itu akan tercapai. Oke, kalau dari Kak Jela ada closing statement? Ada dong. Apa nih Kak? Kalau aku untuk semua generasi muda yang ada di luar sana, jangan takut untuk mencoba suatu hal, percaya kalau kalian itu punya kelebihan yang harus kalian kembangkan. Kalau dari aku sendiri, ingat aku punya satu quotes, yaitu believe on yourself and always think positive. Oke deh, jadi kita harus melakukan hal baik gitu ya Kak ya, dan itu akan menjadi hal yang akan menguntungkan kita nantinya. Anyway, sobat bisnis, Kak Jela dan Kak Dika, thanks banget udah mampir ke sini. Makasih banyak Kak. Sukses selalu buat ITERA ya. Dan semoga nanti ITERA bisa terus berkolaborasi dan berkontribusi untuk kemajuan anak bangsa nantinya gitu. Karena role modelnya aja udah cakep-cakep begini loh guys. Coba nanti kalian lihat deh di vlog, bukan vlog ya, maksudnya YouTube-nya kita dan Instagram-nya kita. Atau kalian belum promosi nih. So, tahu pendengar sobat bisnis di rumah mau tahu Instagramnya Kak Dika dan Kak Jela, boleh di-spill dong. Kalau aku ikut ya, oke. Aku @dika_ultn. Jadi CKAULTN gitu. Oh ya, itulah ya, pokoknya nanti kita tulis lah di bawah sini ya. Kalau Kak Jela, Instagramnya apa Kak? Kalau Instagram aku di @naijela_andara. Naijela Andara, ini mudah aku nyebutinnya, Naijela Andara. Jadi nanti ya di follow lah ya di bawah sini lah ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Jela dan Kak Dika. Semoga sukses selalu untuk 1 tahun ke depan masa jabatannya, dan semoga ini menjadi sebuah awal buat Kak Dika dan Kak Jela untuk terus mengembangkan potensi dirinya dan terus membranding dirinya bahwa anak bangsa dan ITERA tentunya itu punya pentolan-pentolan yang hebat dan keren.